Ya, kenalin, nama saya Farli. Walaupun saya kecil gini, tapi saya bangga sekali karena gini-gini saya mantannya Tamara Blajinski. Tamara Karadin. Ini berarti teman-teman udah pada lulus kelas 3 ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. SMA, SMEA, SMK, SMIP, SMA semua? Campur? Berapa orang yang SMK? Dari SMK mana yang jurusan SMIP atau pariwisata? Saya. Ini jurusan alam barja, jangan diikutin. Yang STM berapa orang? STM ada STM? Mbak STM? Yang STM nggak ada? Berarti SMIP. Yang SMEA ada SMEA? Hah? Iya kan SMK itu kan subnya. Kalau dulu kan namanya masih SMIP, SMEA, STM. Cuman kan sekarang semua namanya SMK kan. SMKN atau SMK swasta. Ada yang dari STM? Nggak ada. Berarti di sini SMEA sama SMIP dan SMA. Ada yang sekolah farmasi? Kalau teman saya belum pada sekolah, belum cukup tinggi. Iya, nama saya Farli. Saya lahir ya udah duluan daripada teman-teman yang ada di sini. Ada yang tahu gak umur saya berapa? 52. Banyak amat. Ada yang bisa nebak? 30. 30 belum, salah, kurang tepat. 25. 29. Saya deketin biar mukanya tahu. Oh, gue datang cie. Gue gamparin juga nih. Ada yang tahu berapa umur saya? 28. 24, 42, 30, 29, 28. Kalau saya masih jalan berarti belum ada yang pas. 25, 35, 27, 40, 45, 32, 38, 7 tahun, 27, 31, 28. Nggak ada yang bisa nebak. Ya udah buat PR ya. Saya lahir 15 Maret 81. Usia saya berapa? Kalian beasiswa 3G bener Mas ya? Saya kasih matematikan. Saya lahir 15 Maret 81. Usia saya di tahun 2014 ini adalah 33 tahun. Saya 4 bersaudara, saya anak pertama. Jadi saya kecentet keluarnya. Ya. Maklum kalau anak pertama kan buka jalan ya. Nama lengkap saya Farli SMS. Apaan tuh? Lu pada kepo Farli SMS. S yang pertama itu selamat. Jadi saya itu sungsang tanpa operasi. Itu mungkin gitu kan, alhamdulillah. Kemudian yang kedua M itu Marguti, saya lahir bulan Maret hari Minggu jam 3. S yang terakhir adalah Saeran karena bapak saya Manado Betawi. Orang bilang Manado kepanjangannya menang nampang doang. Iya. Saya lahir 15 Maret 81. Saya baru tahu kalau ternyata tinggi badan saya melebihi orang normal pada saat suka-suka gue dong, gue yang berdiri di depan. Lo nggak suka gue begini. Iya, jadi ternyata saya tahu ternyata saya ini dapat anugerah settingan ceper. Yang namanya ceper mahal kan ya? Mobil ceper mahal, truk aja murah, makanya jangan gede-gede, murah. Ya pada saat saya usia 2,5 tahun. Di situ saya mulai kesusul sama adik saya. Tapi tetap kalau Allah menciptakan segala sesuatu nggak ada yang sia-sia. Sampai orang aja bingung kenapa Allah itu nyiptain nyamuk, nyiptain laler. Biar apa? Biar manusia bisa dapat rezeki, punya pabrik pembasmi serangga. Itu alasannya. Jadi nggak ada yang diciptain segala sesuatu di dunia ini kalau nggak ada faedahnya. Sama Allah juga menciptakan saya pada usia 2,5 tahun. Allah kasih jalan lewat orang tua saya. Pada usia 2,5 tahun, bapak saya cuman karyawan hotel, ibu saya cuman ibu rumah tangga. Tapi mereka berdua bisa mendidik saya. Usia 2,5 tahun saya sudah bisa membaca. Dan semua clipping surat kabar
tahun 87 aslinya saya laminating. Saya bikin kopi rangkap 3 masih saya pegang. Itu buat bukti otentik bahwa orang tua saya mampu. Secara basic saya bukan orang kaya. Dan alhamdulillah hasil cak-cakan bapak sama emak saya, pada usia 3,5 tahun saya sudah bisa bahasa Inggris. Dan itu ada juga tertulis di surat kabar. Farli 3,5 tahun Automan Indonesia. Farli bocah ajaib dari Bekasi dan lain-lain sebagainya. Saya baru tahu itu pada saat saya di STM Negeri Pembangunan Jakarta. Seperti yang Pak Sigit bilang. Di situ saya baru tahu ternyata saya sudah bisa seperti itu dari kecil. Singkat cerita, saya orang yang sangat-sangat overconfident. Pede abis. Saya SD, SMP sampai STM saya beasiswa. SD, SMP saya masih menjalani hidup normal seperti teman-teman semua. Karena kalau SD sama SMP kan yang nggak punya otak dikit ya. Kebanyakan maksudnya solidarnya lebih tinggi ya. Kalau udah tingkat SMA kan yang kejam-kejam, yang sadis-sadis. Nah disitulah ujian mental saya diuji. Pada saat saya memutuskan untuk masuk STM, niat saya cuma satu. Karena bapak saya sudah tidak bekerja atau pensiun atau di PHK. Sejak saya STM kelas 1, ibu saya jualan jus. Jadi saya berpikir dan saya sempat mendengar, ya namanya orang tua kan pasti ada curhat yang tidak mau didengar sama anaknya. Saat itu saya masih ingat, jadi pada saat bapak saya dapat surat PHK tanpa ada pesangon seperak pun. Itu saya mau ngelanjutin STM kelas 1. Jadi saya dengar dialog ibu saya gini, ya Allah Pak, gimana anak kita nih, udah kecil ntar gak sekolah gimana. Saya nggak merasa sedih atau gimana, justru dalam hati saya gini, oke, lo jual gua beli, gua bisa sekolah tanpa bantuan lo mah, tanpa bantuan lo Pak. Jadi itu jadi lecutan buat saya. Kalau saya bisa sekolah tanpa biaya dari orang tua, itu pasti akan menjadi kebanggaan. Jadi singkat cerita, kalau bayaran sekolah enggak ya karena saya beasiswa, tapi kan buat ongkos tiap hari harus ada ya. Sementara saya sama adik saya kayak anak kembar karena dari kecil kita chemistry-nya terlalu dapat, jadi SD pun kami bareng. Jadi pada saat saya STM, adik saya juga SMIP kelas 1. SMIP Negeri 1 yang di Ragunan, Marga Satwa, SMKN 57 sekarang namanya. Itu juga gila masuknya ya, dari mulai tes fisik dan segala macam. Nah saya cepat masuk kerja, akhirnya saya putuskan saya harus masuk sekolah kejuruan. Kebetulan saya tinggal di Depok, tahu Depok kan? Daerah elit pemukiman orang kecil, nah itu. Saya tinggal di Depok, nggak ada STM negeri di Depok. Jadi saya harus ke Jakarta. Zaman saya masih ada sistem rayon. Dulu zaman saya masih cuma ada 27 provinsi. Jadi 90% itu kuota calon siswa untuk siswa DKI, SMP. Siswa SMP yang lulus untuk melanjutkan ke SMK kejuruan, tapi yang DKI yang 10% nih diadu ke 26 provinsi. Berarti kan 50-50 ya, kesempatannya dikit banget. Jadi saya diadu dengan provinsi lain. Ya saya punya niat, manjada wajada, siapa yang sungguh-sungguh pasti akan mendapatkan hasilnya. Pasti berhasil. Saya ngelamar lah ke rayon segala macam, sampai akhirnya saya diterima di STM Negeri Pembangunan. STM Negeri Pembangunan adalah sekolah STM Negeri 4 tahun masa pendidikannya. Setelah 3 tahun Eptanas, kita nggak langsung lulus. Itu ada 9 bulan yang namanya PSG, pendidikan sistem ganda, dan kita digaji. Makanya anak yang, kalau zaman teman-teman mungkin PKL ya, yang kejuruannya PKL, terus magang ya, itu kan kadang cuma dapat transport doang, dapat makan doang. Kalau kita milih mana yang gajinya gede ya, gitu. Karena nyari PSG di STM Negeri Pembangunan itu perusahaan yang datang ke sekolahan. Perusahaan datang per jurusan. Kayak misalnya saya jurusan elektronika komunikasi, Indosat yang datang ke sekolahan untuk tes. Jadi kita bisa milih jurusan mana. Wah ini gajinya berapa ntar kalau gue diterima PSG di sana. Cuma 1,2, enggak ah. Saat itu tahun 99. Singkat cerita saya magang lah di Indosat dengan gaji 1.325 tahun 1999. Saya lulus tahun 2000. Itu kita dapat lembur, dapat dan lain-lain. Itu enaknya kalau sekolah di Pembangunan. Sama tes masuknya lebih parah daripada STPDN. Cuman bedanya dia nggak ada benturan fisik, nggak ada namanya digampar, digaplok, nggak boleh. NEM minimal zaman saya itu ada 6 mata pelajaran yang di Eptanaskan. Saya termasuk anak paling bego saat itu. NEM saya cuman
4889. Syarat masuk pembangunan minimal itu 48,0. Jadi saya cadangan, udah kecil cadangan coba. Tapi saya ya bismillah aja. Toh kalau nggak dapet nggak masalah, yang penting saya udah berusaha. Ya kalau saya mau mikir ngaca, oh lu tahu diri dong, bagi saya nggak ada. Lo sama gue sama haknya kok. Lo gede gue kecil, kita napas bareng, buang air sama-sama di WC kan gitu. Ada gak di sini artis atau ulama atau ustadz atau habaib, maaf yang buang kotoran wangi, ada gak? Ada gak? Kalau ada kita bilang dia nabi boleh, kalau ada ya. Jadi artinya sama kan, apapun yang dimakan, mau dia makan itu karbohidratnya dalam bentuk definisi kentang, sagu, nasi, sama keluarnya tetap yang ngambang. Bener kan? Jadi saya punya niat, gak ada masalah, udahlah saya malah daftar di sana. Di situ ada tes fisik, jadi 1 jam itu kalau cowok harus lari keliling lapangan berapa kali. Di luar dari administrasi yang tadi nemnya harus mencapai kuota itu, squat jump, push up, sit up itu gak ada urusan. Lo mau pinter kayak apa, fisik lo gak masuk, gak lolos. Mau nangis gonjor tetap gak diterima. Itulah STM Negeri Pembangunan, karena yang diterima di situ PSG-nya aja dia udah diarahkan untuk langsung kerja. Makanya kita dari PSG itu udah milih, karena nanti kita akan kerja di situ. Singkat cerita saya masuklah penataran. Apa kalau zaman sekarang ospek ya, mapras ya, P4. Senin seminggu kan biasanya ya. Saya dengar pengumuman, calon siswa yang bernama Farli harap lapor ke ruang kepala sekolah. Saya GR. Belum jadi calon siswa gue udah ngetop nih. Saya masih overconfident saat itu, belum ada yang namanya minder, terus sedih, dicengin, belum ada. Saya dulu waktu SMP Badung. Lo ngatain gue tonjok gitu dulu zaman saya. Makanya, saya galak, kecil galak gitu. Padahal kalau saya berantem sama teman saya, pasti saya kalah digebugin. Tapi saya prinsipnya, yang penting gue nonjok pertama, cedor, abis itu saya digebugin. Makanya saya dibilang teka gitu. Tapi kan puas kan, yang mahal itu apa? Yang nonjok pertama, bener gak? Kita dipalak sama preman. Mau Ambon, mau Batak, mau Madura. Cil, duit lo. Banyak bacot lo bang. Buang! Tonjok sekali, habis itu kita bonyok. Tapi yang malu kan dia kan. Yang ngelihat anak kecil nonjok preman banyak. Gila nih anak kecil, sakit apa gila ya? Dua-duanya. Jadinya makanya waktu SMP, orang mikir, ini anak kecil bukannya berani. Gila nih anak. Jangan main-main deh gitu. Tapi ada keuntungan buat saya, biar kecil saya dipandang. Niat saya, nah waktu itu saya bukan saya biar jadi jagoan. Cuman satu, gue sekolah susah. Nyokap gue nyari duit buat gue susah. Lo jangan malak gue. Udah. Saya belajar karate, saya sampai buka dojo. Bukan biar saya kecil-kecil jagoan nih, gue kecil nih. Gue bisa tendangan muter nih. Gue bisa ngelain lo nih. Enggak. Biar gue gak disepelin orang. Kalau 1 lawan 1, ayo dah. Cuman pilihannya 2 kan. Nyawa lo yang terbang atau gue yang innalillah. Kan gitu. Lain kalau keroyokan, kalau one by one, ayo gitu. Tapi bukan niat saya pengen saya jadi jagoan, tidak. Biar saya gak dipalak. Balik lagi ke STM, saya dipanggil. Saya lapor lah sama orang tua. Pak, Ma, dipanggil sama kepala sekolah, mau ngapain? Tahu, seneng kali sama anaknya. Karena orang tua saya penuh tanda tanya kan. Galau deh mak gue nih sama bapak gue nih. Wah, kenapa nih dipanggil? Udah mak, jangan kepo, datang aja. Ditanya sama kepala sekolah saya. Bapak dan ibu sudah tahu putranya mendaftar di sini? Sudah pak. Farli, kamu, orang tua kamu tahu kalau kamu mendaftar di sini? Tahu. Coba baca syarat-syaratnya. Jadi saya dapat formulir itu dari teman ke teman-teman. Jadi udah lecek banget ya. Ini kayak muka dia udah lecek banget. Buka dari dompet dong, pede kan. Ini aja Far, baca kertas yang baru. Oh ya udah, baca kan. Nah minimal sekian, lulus tes fisik bla bla bla. Saya paling bawah ada tuh, tulisannya keren banget. Tinggi badan minimal 155. Jadi Farli, kamu tahu kenapa kamu dipanggil? Gak tahu pak, kalau saya tahu saya dukun dong. Bapak saya kan orang biasa. Iya ya, padahal sudah deg-degan tuh. Farli, di sini kamu belajar fair. Artinya kamu hidup di kehidupan nyata. Aturan tetap aturan, kebiasaan tetap kebiasaan, toleransi. Jadi kamu tahu maksudnya sini. Saya tetap nggak paham pak. Maksud kamu nggak paham gimana? Ya saya mau alasan itu, reason itu terlontar dari mulut bapak. Akhirnya diobrolin lah sama kepala sekolah. Tinggi badan kamu tidak masuk di STM Negeri Pembangunan Jakarta. Oke pak, kamu terima bahwa kamu
terima sanksi tersebut, jadi kami tidak bisa melanjutkan kamu untuk sekolah besok hari Senin. Jadi saya Senin sampai Jumat masih ikut ospek. Oke Pak, saya terima. Sekarang saya boleh nanya gak Pak? Boleh. Kalau saya tidak masuk dalam seleksi administrasi, itu kan syarat mutlak. Kenapa saya diiyakan ikut ospek dari Senin sampai Jumat? Sayang otak saya Pak. Kalau saya mengundurkan diri hari ini Senin, pasti saya swasta dong. Kan gak mungkin, negeri udah ditutup kan. Orang udah pada penataran. Atau nggak apa-apa Pak, saya mundurkan diri, tapi saya minta nomor induk karyawan Bapak. Saya akan ajukan ini ke penilik bahwa di SDM Negeri Pembangunan ada yang namanya diskriminasi tinggi badan. Pucat tuh. Mukanya kayak orang Cina, udah panik tuh, pernah lihat kan? Pucat. Akhirnya singkat cerita saya di vote. Belum pernah lihat kan, belum pernah dengar kan kejadian anak mau masuk sekolah saya di voting. Wakil kepala sekolah ada 5, ini voting nih. Siapa yang dukung Farli, mengizinkan Farli untuk sekolah di sini dengan masa percobaan, siapa yang tidak setuju. Sedih ya, mau masuk sekolah saya di voting. Untungnya 3-2, 2 orang yang sampai sekarang bukan saya benci tapi saya jadikan ancaman buat saya sendiri. Lo gue buktiin ntar ke lo, gue bisa. Namanya Ahmad Firdaus, Dr. Andes, kepala jurusan bidang bangunan air, sama Basori, itu mesin konstruksi, kepala jurusannya. 2 orang dia nggak approve saya, yang 3 ACC. Pak Norman di ACC saya, Pak Ismail di ACC saya, Pak Hasan ACC saya. 3-2, saya tos-tosan. Dan saya di situ harus menandatangani surat perjanjian. Materai, bila mana saya Farli Selamat Marguti Saerang, calon siswa yang baru akan diterima penerimaannya, bila mana selama 1 semester artinya 6 bulan saya bisa mengikuti pendidikan kejuruan saya. Maksudnya dipikir saya nggak bisa. Dengan fisik saya menggunakan mesin itu, mesin ini, mesin itu dalam menyelesaikan tugas-tugas praktek saya. Ya Alhamdulillah, kalau Allah bilang kun fayakun, selesai, mana saya beasiswa, lulus. Di SDM Negeri Pembangunan ada kode etik, ada kebiasaan yang selalu terjadi. Begitu lulus gaji pertama pasti anak kelas 4, kan kita sampai kelas 4 lulus ya kan. Anak kelas 4 itu pasti gaji pertama pada datang ke sekolahan, menyisikan 50% dikumpulin makan-makan sama adik kelas. Pada saat itu saya kasih amplop 2 buat Pak Basori sama Pak Ahmad Firdaus. Saya kasih amplop 2, cekleng. Yang satu mobilnya saya pilok, yang satu bannya 4 udah kempes. Kasih amplop 2, saya ngadep ke ruang kepala sekolah, ruang guru. Woi Farli, waduh selamat ya kamu sekarang magang di Indosat, gede nih gaji di atas 1 juta. Alhamdulillah Pak. Pas Pak Firdaus mau balik badan, Pak, sebagai bentuk terima kasih ya ini adalah nggak ala kadarnya amplop 2 biji tuh, 1 Basori 1 Firdaus. Buka dong Pak, guru kayak tetep kayak anak-anaknya buka gitu. Akhirnya dibuka, di situ cuma ada tulisan terima kasih Pak Firdaus atas ketidaksetujuannya menerima saya waktu itu. Kalau tidak tanpa Bapak mungkin saya belum tentu ada di SDM Negeri Pembangunan dan belum tentu mental saya sekuat sekarang. Ini ada uang ala kadarnya 300.000 buat ngecat mobil Bapak. Mobil Bapak udah piloknya udah jelek. Dia mau keluar, ada tulisan 130 cm. Lulus coy, saya pilok. Basori udah pucat. Wah berarti bukan duit nih, mobil gua kenapa nih kan? Mobil dia nggak ada, mobilnya di bengkel, di belakang di jurusan. Begitu dibuka, seret, kencengan kan, 750.000. Pak Basori, terima kasih. Cuman saya lihat demi kenyamanan Bapak dalam berkendara, karet ban Bapak udah tipis, mending ganti yang baru. Kalau Bapak nggak ganti udah saya kempesin tuh 4. Tapi saya kasih amplopnya 750.000. Puas banget saya. Caranya memang salah, tapi itu motivasi saya. Bahwa saya menunjukkan sejak saat itu dihapuskan diskriminasi di SDM Negeri Pembangunan, nggak ada lagi aturan tinggi badan. Dan itu berlaku sampai sekarang. Nggak ada lagi tinggi badan diberlakukan di SDM Negeri Pembangunan. PSG 1 tahun skripsi. Jadi kalau SDM Negeri Pembangunan itu lulusannya itu kita begitu lulus pakai baju toga. Kita setara D1. Jadi 9 bulan kita magang, 3 bulan itu kita sudah bikin paper kayak skripsian gitu. 1 bulannya hair. Jadi persis kayak anak kuliahan. Puyang makanya. Makanya gue nggak gede-gede nih. Padahal memang takdir ya. Udah selesai, singkat cerita diterimalah di Indosat sebagai karyawan. Dejavu itu terjadi lagi. Begitu saya masuk, besoknya kepala sekolah dipanggil surat oleh HRD-nya PT Indosat. Konsultasi ke wali kelas ke saya.
Far, ibu dipanggil sama HRD PT Indosat, tempat kamu magang, kenapa? Kayaknya sih dejavu yang waktu itu, Far. Ya udah Bu, berarti belum rezeki saya kerja di sini. Nggak boleh orang kecil kerja di sini. Tenang, ntar biar saya yang jelasin. Dan bener tebakan saya. Indosat menolak saya untuk magang di sana karena dianggap bagaimana mungkin anak sekecil ini. Di Indosat job desk saya adalah instalasi dan maintenance jaringan online perbankan. Teman-teman pernah lihat ATM? Mesin buat transaksinya, bukan mesin duitnya, mesin buat transaksi jaringannya. All bank, seluruh bank se-Jakarta Selatan dan se-Jakarta Barat, kecuali Bank BCA, saya yang install dan saya yang maintenance. Saya 3 tahun di Indosat. Seluruh ATM, kecuali Bank BCA, dia punya anak perusahaan sendiri. Teman-teman tahu kan ATM bersama? Idola Indonesian Online Access itu Indosat. Itu saya yang install, saya yang maintenance. Se-Jakarta Selatan, se-Jakarta Barat. Jadi gedung Telkom mana, se-Jakarta Selatan dan se-Jakarta Barat yang belum pernah saya datengin. Dari mulai dulu belum ada Banten kan, masih Jakarta Barat kan Merak, Pondok Rangon, kemudian Cipondo, itu udah pernah saya datengin. Semanggi, pokoknya se-Jakarta Selatan dan se-Jakarta Barat. Termasuk travel agent, makanya proses saya berjalan bekerja di sana, yang paling banyak dapat parcel payung, jaket kan biasanya juga dikasih ya. Bukan karena saya keren atau saya tampan dari lahir, bukan. Karena mereka paling hafal. Buat teknisi Indosat yang paling imut. Buat Mas Parli yang kecil, karena dia kan gampang ngapalinnya. Jadi itu banyak parcel, kadang teman saya pada nggak punya otak, parcel saya udah pada diambilin. Tinggal yang bisa, kan dia tahu kayak bank-bank gede. Kayak Bank Mandiri, BNI itu kan pasti parcelnya keren-keren kan. Itu udah diambilin tuh. Yang kesisa tinggal ya travel yang kecil-kecil gitu. Yang isinya paling biskuit atu 7.000 tuh, saya udah tahu tuh. Waper sama sirup paling, yang bagus-bagus sudah diambilin, tapi nggak apa-apa, artinya biar teman saya juga tahu saya dapat award dari itu. Allah ngasih jalan, begitu itu saya dipanggil sama HRD, saya didudukin kepala sekolah saya, wali kelas saya dan saya. Pak, kami berani jamin dari STM Negeri Pembangunan kalau siswa kami tidak bisa mengikuti job desk sebagai seorang junior teknisi di PT Indosat, kami ganti dengan siswa lain. Jadi hari pertama, orang kalau magang kan cuma pakai baju hitam putih ya, nyatet dulu kerjanya. Jadi saya hari kedua saya magang, saya lah anak magang pertama yang diajak sama teknisi. Cil, lo ikut gua. Jadi rupanya ada instruksi dari HRD, tolong si Farli ini diajak langsung ke lapangan. Ini anak bisa kerja apa enggak? Kecil begini gitu kan. Diajak lah. Tetap manusia boleh berencana, Tuhan yang menentukan. Gangguan pertama saya masih ingat di Pasar Raya. Bentuk temboknya seperti ini, seret. Sini mesin ATM-nya nih, sempit banget. Saya aja masukin begini-begini. Dapat gangguan. Seret, sudah datang sampai situ. Gimana nih, saya dengerin kan, namanya anak baru magang kan sudah diam, gak boleh ngomong kan. Tapi gak muat, sempit. Terus gimana dong? Wah itu di rantai, gak bisa ditarik. Ini si kecilnya sudah masuk. Oh gila lu, jaringan anak kecil, anak magang, mau ngerti apa dia? Kita pandu. Oh yaudah, saya dengar tuh. Oh, deg-degan juga saya. Cil sini loh, iya. Masuk ke dalam. Karena saya udah tahu kan, pasti yang suruh benerin. Saya masuk ke dalam kan. Untung saya dengar teman senior saya satu ngomong, udah jangan cepet-cepet. Namanya anak baru dia panik, biarin pelan-pelan. Yang penting dia bisa. Dalam hati saya, mampus lo gua kerjain. Jadi saya ngeluarin kertas sama pulpen. Kan saya lambat, dianggap nggak masalah kan, saya bego. Jadi dari mulai buka baut, sampai selesai tutup baut, saya catetin atu-atu. Satu-satu nggak ada yang lolos. Udah buka baut Cil? Iya. Udah kan buka baut, saya catetin. Buka baut 4 biji. Kalau baju saya kotor, saking paniknya. Jadi saya pengen tahu gimana sih cara eksekusi membetulkan sebuah jaringan dari A sampai Z. Untuk kasus pertama. Saya catat sampai habis. Begitu kelar, selesai. Berarti yang ngerjain A sampai Z-nya siapa? Yang ngerjain itu mesin ATM dari mati sampai hidup siapa yang ngerjain? Saya yang ada di belakang mesin ATM tersebut. Senior saya ada di luar, teriak-teriak doang. Lihat lampu apa? Ini. Tancapin kabel ini, yang nongol apa? Itu semua yang eksekusi sampai selesai. Sampai mesin itu hidup. Berarti aslinya yang ngerjain ini siapa? Berarti sebenarnya yang ngerjain siapa? Hah? Saya yang ngerjain dari A sampai Z. Tapi diinstruksikan dari depan. Saya pulang ke kantor, berita sampai HRD. Gila tuh anak kecil benerin ATM sendirian. Tapi dia bisa, iya saya pandu Bu, geger. 1 bulan saya magang, saya adalah anak magang pertama yang dapat SPK, surat perintah kerja, di mana nama junior teknisi tertulis nama saya. Farli SM Sairang. Dapat SPK nama saya. Jadi saya ngajak teman saya, lo ikut gua.
Apaan lu anak magang nyuruh-nyuruh? Nama teknisi nama gua. Jadi saya ngajak teman saya buat jadi asisten saya, lu ikut gua. 1 tahun, ijazah saya belum keluar, saya udah pengangkatan jadi karyawan di PT Indosat. Nah, disitulah banyak orang mulai sirik apa, masih anak kecil nih, dia duluan jadi karyawan, gua belum, ijazah saya belum keluar, jadi saya pakai surat keterangan. Proses berjalan, bla 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 bla, sampai akhirnya bapak saya benar-benar kolab, saya lah jadi tulang punggung dari tahun 2004 sampai tahun 2014. Saya nggak pernah nuntut atau segala macam, tapi saya jadikan itu motivasi. Saya bisa jadi sapi perah dari tahun 2004 sampai tahun 2014, 10 tahun. Makan, listrik, air, telepon, kawinnya adik saya, semuanya dari saya. Tapi saya nggak pernah nuntut. Saya anggap kalau saya kasih ke adik saya, nanti pasti saya akan dapat dari orang lain. Selesai di situ, saya ketemu teman-teman komunitas Omi ini. Di sini saya baru sadar bahwa saya sudah banyak bersyukur bahwa saya bisa ngerasain kerja di Indosat. Saya sempat punya beberapa pengisi hati saya yang lumayan cakep-cakep kan. Dan saya nggak pernah dapat tekanan yang begitu berat. Saya ketemu teman-teman waktu seleksi timnas sepak bola mini antara Indonesia lawan Malaysia. Jadi yang teman-teman lihat, kita sudah pernah lawan timnas sepak bola kerdil Malaysia melawan timnas sepak bola mini Indonesia. Dan videonya ada, kita main di lapangan Depok Persikat. Indonesia lawan Malaysia, 11 orang kecil lawan 11 orang kerdil. Indonesia lawan Malaysia. Di situ saya baru tahu betapa beruntungnya saya. Saya udah sempat ngerasain kerja di Indosat. Saya sudah bisa ngerasain lulus dari STM Negeri Pembangunan. Saya belum pernah ngerasain nganggur. Karena saya lulus sekolah Senin, Selasa, Rebo, saya lulusan, saya udah megang SK. Sampai saya ketemu lagi benerin ATM Bank Mandiri di Roxy. Saya nggak tahu kalau itu yang namanya Multivision Plus. Nah, saya tahu itu perusahaan biasa. Ternyata Multivision Plus itu produksi sinetron. Saya habis benerin, saya dipanggil. Cil sini. Apa? Ya? Iya kamu sini. Saya masih ingat namanya Pak Sabeni, security, dan sekarang masih jadi security Multivision Plus. Mau casting nggak? Saya dengan gayanya ketawa doang. Tahu casting nggak? Nggak tahu Pak. Casting itu tes buat masuk kerja. Oh gitu Pak, iya. Ya nggak enak karena dia orang tua, ya udah. Ntar kalau kesini bawa foto lagi ya, iya 4R. Saya sang bego kan nggak tahu. Kalau orang foto casting itu harus foto profil bergaya gini. Saya pakai foto ID card, nicknya doang saya copot. Kan saya nggak ngerti, orang dia bilang suruh bawa foto 4R kan. Ya foto induk doang kan pakai jas rapi, cuman nomor induk karyawan. Saya tutup, saya edit pakai Photoshop, saya print. Kata Pak Sabeni, foto apaan gini? Ya kata Bapak kalau mau main film begini. Saya belum ngerti prosedur apa itu casting dan lain-lain. Ya udah nggak apa-apa daftar. Ya udah, isilah form. Seperti kalau teman-teman casting atau yang lain-lain, isi form di makeup asal udah. Pernah nonton film Mas? Ya sering. Pernah nonton Tuyul Mbak Yul? Jarang. Tapi tahu Ucil? Tahu. Pernah nonton Ucil? Jarang. Ya kamu pernah tonton deh, mungkin udah 6 kali lihat saya. Tanya jawabnya enggak mau. Ya emang saya jarang, saya orang workaholic. Saya punya target gimana caranya, saya kerja, saya punya duit, saya bisa bahagiain orang tua saya. Karena adik saya 3 nungguin saya dari rumah kan gitu. Ya udah bla 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 bla. Seingat saya berakting apa nggak tahu, cuma dikasih salaman. Nanti dikabarin ya. Saya hopeless. Katanya syuting. Depan kamera aw kasih salaman. Udah saya nggak kepikir, pulang lah, berangkat normal kerja lagi. 3 hari ditelepon dari Multivision. Halo Mas Marli, iya. Kemarin ikut casting buat Tuyul Millennium ya? Iya, nggak tahu deh pokoknya judulnya begitu. Mas pilih bisa gak datang ke kantor? Udah, singkat cerita. Kenal kan sama Daus? Sebelum yang jadi Daus, saya. Tapi karena udah terikat kontrak eksklusif, saya dijadiin kakaknya. Saya udah syuting 2 episode, udah botak. Ternyata ketemu yang lebih kecil lagi, Daus. Akhirnya ya sudah terlanjur kontrak, ya saya jadi kakaknya Daus yang jadi acilnya. Ya sudah, udah jadi pilihan hidup. Waktu itu dilema pada saat saya mau resign. Saya tanya sama orang tua saya, Pak, abang syuting apa kerja? Di Indosat, tahun 2004 basic saya 4,7. Lembur saya nyampe 9 juta. Antara 2 pilihan, lo mau jadi artis atau lo pulang bawa duit 9 juta sebulan.
Saya udah 3 tahun. Saya udah program mau ngambil rumah di Jatiluhur. Karena itu rumah jatah untuk karyawan Indosat yang udah nyampe level junior engineering. Jadi junior technician, senior technician, junior engineering. Itu udah boleh dapat jatah rumah. Kita cicilan 25 tahun. Hanya potong gaji nggak pakai DP. Galau kan saya. Tapi teman saya pernah bilang, guru ngaji saya pernah bilang, Far, kesempatan nggak pernah datang 2 kali. Yang kedua pasti bullshit, pasti bohong. Saya tanya bapak saya, terserah umur saya waktu itu masih 22, lagi lucu-lucunya tuh. Masih lucu sih ya. Lu bengong aja, ntar rembes loh dari bawah. Jadi pada saat itu ya ada 2 pilihan. Akhirnya saya nggak dapat kepastian dari bokap, dari nyokap, dari teman. Saya ngadep ke bos saya. Pak, saya boleh ngobrol 4 mata. Saya ngobrol sama HRD. Ngobrol sama HRD. Gini Pak, kemarin lagi benerin ATM, saya ditawarin untuk syuting. Ya bagus lah, bukan masalah bagus Pak. Karena kontraknya eksklusif dan itu langsung 3 judul. Ya atur-atur aja waktu kerjanya. Pak, hari dalam 1 minggu ada 7. Kalau saya Senin Selasa ngambil tuyul milenium, Rabu Kamis kawin gantung, Jumat Sabtu saya ngambil kehormatan. Saya kerja hari Minggu doang, Bapak ikhlas saya kerja Minggu doang. Ya nggak bisa dong, makanya Pak. Saya gimana? Ternyata bos saya mengatakan sama seperti guru ngaji saya, sama seperti sohib saya. Terserah kamu Far, cuman kesempatan nggak pernah datang 2 kali. Oke, jadi saya putusin saya resign Pak ya. Nah, tadi lu Far sebelum resign, saya kasih kamu 2 opsi. Kamu mau keluar dari Indosat ini dengan duit atau dengan surat? Ini pertanyaan ngapa jadi bego gini lah kata saya. Ya kan jauh ya, kecuali duit 7 juta apa 6 juta setengah kan gini. Maksudnya gimana nih Pak? Kalau kamu mau keluar dengan duit gampang. Nggak usah sampai 1 bulan saya langsung bikin SP3. Pasti kamu saya pecat kan. Luar pesangon 12 juta, masa bakti 3 tahun. Atau manusia manapun, HRD manapun tidak akan pernah percaya bualan kamu bahwa kamu pernah kerja di PT Indosat. Kalau kamu nggak pernah punya surat keterangan dengan logo Kopi Indosat, surat keterangan stempel tanda tangan, jeder bahwa kamu iya pernah bekerja di sini dari mulai level A sampai Z. Tapi artinya kamu resign, mengundurkan diri. Kamu tidak dapat duit seperak. Atau kamu keluar cari masalah aja, indisipliner dah. Syuting-syuting aja, nggak usah masuk. Karena SP1, SP2, SP3 pecat. Dapat 12 juta. Di situ baru saya mikir. Saya datang tampak muka, saya pulang tampak muka. Kalau lo datang baik-baik, assalamualaikum, lo pulang juga assalamualaikum. Ada Pak. Dan orang nggak bakal mau percaya. Lo lagi acting kali Far. Tapi kalau saya megang surat itu yang sampai sekarang saya pegang, orang akan percaya. Anak 130 cm ini pernah menjadi karyawan PT Indosat di bidang IT. Dan itu tertera ada stempel segala macam. Saya memutuskan, saya resign baik-baik, saya keluar. Terus dalam hati saya nanti juga dalam syuting ya, kalau rezeki kan nggak kemana ya. Gembel aja maaf aja nih ya. Gembel aja di gerobak bisa ngelahirin, bener apa bener? Jadi lo semua akan jadi orang bego kalau lo merasa nggak pede dengan diri lo sendiri. Logikanya gitu aja. Masuk akal gak? Orang ngelahirin coba kita di rumah sakit kurang oksigen lah, mati anaknya. Iya kan? Telat lah, ketuban pecah mati. Coba. Yang tunawisma yang gak punya ini. Kalau bikin jalan, pernah dia pakai dokter, pakai bidan. Paling diliatin doang, ngak. Nongol anaknya, pok. Dibersihin ala kadarnya kan. Kalau bicara steril itu gak steril kan. Pernah lihat teman-teman kita yang kurang beruntung yang kalau mandi ngobak pada dikali jebiur. Pasti ketelan dong airnya ya. Sakit perut gak? Coba lo minum air gak matang ngecok. Jadi Tuhan itu adil. Jadi jangan pernah teman-teman itu bilang, kok gue gini ya. Mending lo mati kalau daripada lo punya perasaan kayak gitu. Sekarang logikanya gini, kenapa dibilang mending lo mati? Sadis amat Far, betul sadis. Coba, Tuhan melalui malaikat bikin SK. Napas per 1 menit 50.000, lo hitung. Sisain dikit lah, 50.000 di bentar lagi. Atau per 1 kedipan 700 perak aja. Lu begini aja. Cek 700. Jadi udah banyak sebenarnya diskon yang dikasih. Jadi jangan pernah bilang, ya Allah apes banget ya. Harusnya gue dapet rezeki jadi enggak. Lu hidup, lu napas itu udah rezeki. Dan itu juga yang jadi motivasi saya. Banyak teman-teman saya yang sama-sama kecil kayak saya untuk mendapatkan nasi sepiring. Mereka harus ngamen dari bis ke bis. Banyak. Dan mereka tidak bisa hadir di sini karena kalau mereka hadir di sini, mereka nggak dapat duit buat keluarganya. Banyak teman saya, ada Cahyadi, ada Uci,
Dan sampai sekarang anak dan istrinya pun tidak tahu bahwa bapaknya, suaminya ngamen di bis AC. Tiap pagi rapi Andri ya. Pagi rapi, sepatu rapi, nggak ada yang tahu. Selesai di tempat yang dia tahu persembunyian, cep ganti kostum. Celana pendek ini, jaket, gitar ceplokan, ngamen. Dia pulang bawa duit buat anak istrinya. Justru saya yang banyak belajar dari mereka.